Bersama-sama mari pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala ras. Manusia berdosa harus bertobat, beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Basaro adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk taburi firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, untuk pagi menjelang siang hari ini. Kami ada di tempat ini itu semua karena anugerah-Mu. Bahkan kami bisa bersehati memuji meninggikan nama-Mu. Itu suatu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan. Ajar kami Tuhan untuk selalu berharap kepada-Mu, selalu dekat kepada-Mu, karena Engkaulah satu-satunya harapan kami. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Yesuslah Tuhan yang menopangku, ku pandanglah Yesus yang pertolongan
Terima kasih Engkau selalu ada bersama kami. Tidak pernah meninggalkan kami. Kemuliaan hanya bagimu ya Bapa di surga, Tuhan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu pada saat ini ya Bapa. Kalau kami masih diberikan kesempatan kepadamu ya Bapa, untuk mengagungkan namamu, memuji Engkau, meninggikan namamu. Itu karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Engkau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Kasih-Mu melimpah Bapa. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Terima kasih Bapa kalau kami sudah kembali lagi bersama-sama Ibu Alfreda di tempat ini ya Tuhan. Itu karena kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, pimpinan-Mu Tuhan. Kami bersyukur beresah hati untuk memuji namamu, memuliakan namamu. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Dan kalau sebentar lagi kami mau membaca firman-Mu, kuduskan setiap kami, ampuni setiap kami, layakkan setiap kami. Kami boleh membaca firman-Mu, kami boleh merenungkan firman-Mu, bahkan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab firman-Mu ajaib, firman-Mu luar biasa, firman-Mu dahsyat, firman-Mu kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua akan membaca firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Tuhan Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Tuhan Yesus ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Bersama-sama, sementara Tuhan Yesus memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepada Tuhan Yesus seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Tuhan Yesus, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atas Tuhan Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, berkatalah Tuhan Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di saat itu ada juga beberapa hal di Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Bersama-sama, tetapi Tuhan Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Amin. Berkatalah Tuhan Yesus kepada orang lumpuh itu, kepadaku kukatakan, bangunlah,
angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Bersama-sama Lewi pemungut cukai mengikut Tuhan Yesus. Sesudah itu Tuhan Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengajar mereka. Kemudian ketika Tuhan Yesus berjalan lewat di situ, Tuhan Yesus melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Tuhan Yesus. Kemudian ketika Tuhan Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus. Sebab banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Bersama-sama pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Tuhan Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Tuhan Yesus, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Tuhan Yesus mendengarkannya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bersama-sama hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Tuhan Yesus, mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Bersama-sama tidak seorang pun menambahkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikianlah juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dan dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Bersama-sama murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali pada hari Sabat, Tuhan Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-murid Tuhan Yesus memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiat menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya. Bersama-sama lalu kata Tuhan Yesus pada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Amin. Bapa di sorga teramat baik, yang kami puja, puji, dan hormati. Kepada Tuhan Yesus penebus kami, juru selamat kami, yang sangat kami hormati. Kepada Tuhan Roh Kudus yang tinggal bersama kami, dan membangun komunikasi kami dengan Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Pagi hari ini kami rindu mengetahui isi hati-Mu bagi kami ya Tuhan, supaya
Kami boleh melangkah seturut dengan kehendak Bapa. Urapi kami, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, tadi waktu kami doa keliling di Perumnas 1, pada putaran kedua, pundak saya ini sakitnya luar biasa, saudara. Jadi berarti memang di Perumnas ini ada beban yang mesti kita doakan terus, supaya terjadi penuaian jiwa-jiwa. Saudara, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan Yesus, bahwa kekristenan adalah hubungan, bukan ritual. Ya, hubungan itu seperti saya sama saudara ngobrol, ya, berfellowship, itu hubungan. Tapi ritual adalah sesuatu yang sangat resmi gitu. Saudara tahu kalau tentara itu ada pertemuan, mereka tuh ritual, ya, nggak boleh bergerak, duduknya mesti, ya, ada disiplin di situ. Bahkan kalau lagi duduk begini, ada lalat menclok pun tidak boleh diusir. Ya, karena memang ritual itu. Nah saudara, kekristenan bukan seperti itu. Kekristenan adalah hubungan. Hubungan dasarnya apa? Tadi diteguhkan oleh Ibu Alfrida, saya sudah dapat sebelumnya. Bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan kasih. Hubungan apa? Kasih. Jadi tanpa kasih, maka kita bukan berfellowship dengan Tuhan, tetapi kita melakukan hal-hal yang ritual. Saudara tahu waktu teguran Tuhan ke 7 jemaat di kitab Wahyu, salah satunya teguran Tuhan kepada jemaat di Efesus. Ya, di jemaat di Efesus itu jemaat yang luar biasa, saudara. Ya, kalau sekarang tuh jemaat yang ada di mall, yang jemaatnya ribuan orang, ya. Segala sesuatunya serba profesional begitu. Tapi jangan lupa, karena begitu banyak orang, sehingga kasihnya Tuhan Yesus atau kasih jemaat kepada Tuhan Yesus kepada sesama menjadi dingin. Ya, kalau jumlahnya segini kan saudara saling kenal kan satu dengan yang lain. Ya, amin. Ibu Alfrida udah kenal belum sama yang baru ini? Nah, coba tanya Bu, namanya siapa Bu? Dipanggilnya Nining, tapi namanya Elizabeth. Elizabeth udah kenal lu namanya siapa tadi? Lu nggak tanya. Tidak ya. Kalau sekecil ini kita bisa saling kenal satu dengan yang lain. Tapi kalau saudara datang ke jemaat yang 1000 orang, bisa kenal nggak? Ya, terus salaman nggak sama semua orang? Ya, kita aja sebagai penerima jemaat, kalau jemaatnya 2000 orang, tangannya pegel juga, ya kan? Shalom, 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 begitu ya. Nah, jadi yang disebut hubungan sebenarnya ketika jumlah kita nggak banyak, dan kita saling mengenal satu yang dengan yang lain, itu namanya hubungan. Saya pernah suatu kali jalan-jalan ke Solo, saya mampir ke gereja yang besar begitu. Kenapa? Ya, ternyata dari kami datang sampai kami pulang, ya sebelah-sebelah kami nggak ada yang kenal satu dengan yang lain, nggak ada yang sapa. Itu yang terjadi. Itu bukan persekutuan, itu bukan hubungan, tetapi satu yang ritual. Nah kemudian saudara, supaya kita juga nggak disebut ritual, maka saudara perhatikan, saudara di sini ada beban nggak? Ya, banyak orang datang ke gereja, dia merasa ada beban nih satu dengan yang lainnya. Ya, kalau ngelihat sebelahnya nggak pas dengan keinginannya, maka dia merasa bahwa ini nggak cocok ini orang ini. Itu beban. Ya, saudara waktu menyanyi itu beban nggak? Ya, ada orang nyanyi juga beban, kenapa?
apalagi lagunya panjang-panjang gitu kan. Apalagi diulang-ulang begitu kan. Jadi beban gitu. Pengennya kalau ini nyanyi satu lagu saja, terus satu ayat saja gitu kan. Lebih praktis katanya. Nah, banyak orang pengen begitu, makanya sekarang ada lahir namanya gereja 1 jam saja. GSJS. GSJS. Hah? GS? Iya, GSJS. Oh banyak itu yang datang. Karena apa? Sekarang udah mundur juga 2 jam. Jadi nggak sesuai dong gereja. Pada awalnya gereja memang 1 jam saja. Sebab orang tuh kalau udah 1 jam, udah lewat 1 jam, ya udah gelisah gitu. Maunya nyanyinya 1 paling banyak 2 lagu. Apalagi kalau baca Alkitab kayak gini, wah nggak cocok ini. Ya. Harusnya langsung firman juga cuma 10 menit selesai begitu kan. Nah itu praktis ya katanya ya. Saudara hubungan bukan begitu. Ya. Saudara kalau ngobrol sama orang berapa lama gitu, kalau sama teman akrab gitu berapa lama? Ya berjam-jam, ya kan? Dari soal sayur asem dia ngomongin sampai politik ya, semua diomongin saudara kalau namanya hubungan begitu saudara. Dan itu beban enggak? Enggak beban kalau kita ngobrol kayak gitu, apalagi udah cocok nih omongannya sesuai dengan isi hati saya gitu kan. Itu ngobrolnya biar berjam-jam enggak bosan. Sampai kalau ibu-ibu udah ngobrol berjam-jam itu sampai lupa masak kan. Ya, tahu-tahu udah sore suaminya datang belum ada makanan gitu kan, itu yang terjadi. Ya, saking berhubungan gitu kan satu dengan yang lain. Nah saudara biasanya kalau hubungan dengan tetangga seperti itu nanti ujung-ujungnya gosip gitu kan. Makanya Bu Gembala nggak mau tuh banyak hubungan sama tetangga karena ujung-ujungnya gosip. Udah gosip nanti ada gesekan satu dengan yang lain, ya akhirnya musuh-musuhan gitu. Itu yang terjadi. Saudara, hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan gosip loh. Ya, hubungan antara Tuhan Yesus yang sangat mengasihi saudara dan saya, sangat merindukan saudara untuk bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah. Itu hubungan kita sama Tuhan Yesus. Ya, saudara juga harus hubungannya begitu satu dengan yang lain. Bisa nggak hubungan kita ini satu dengan yang lain mendukung kita saling berakar, bertumbuh dan berbuah. Ya, gak gampang saudara, di banyak gereja hubungan bukan hubungan untuk berakar, bertumbuh dan berbuah, tapi hubungan adalah untuk suka atau tidak suka. Ya, kalau udah suka tidak suka biasanya berkelompok itu. Ini kelompoknya orang kaya, ini kelompoknya orang yang gak punya, gitu. Ini ceritanya tentang kemana-mana, gitu kan. Ini ceritanya tentang kesusahan, itu yang terjadi. Nah, enggak seperti itu, saudara. Hubungan di gereja itu adalah hubungan antara kita dengan Tuhan. Ya, kita semua punya masalah, makanya firman Tuhan mengatakan, mari kepadaku semua yang letih lesu, beban berat. Ternyata menurut Tuhan Yesus semuanya itu letih lesu, berbeban berat. Kita semua butuh Tuhan Yesus. Ya, ini yang terjadi. Nah, tapi kalau orang datang ke gereja merasa nggak punya beban berat, ya, yang nggak bisa, mereka nggak merasa butuh sama Tuhan. Kayak banyak sekarang anak orang sekarang nggak suka ke gereja karena merasa kebutuhannya semua tercukupin. Ketika uangnya cukup, ya kan? Ketika ada rencana-rencana di dalam hidupnya, akhirnya nggak butuh gereja. Nah itu sebabnya Tuhan Yesus mau kita punya persekutuan hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Ya, apa yang diceritakan yaitu supaya kita ini semakin hari semakin mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Jujur kan, walaupun orang Kristen belum tentu kenal Tuhan Yesus loh. Ya. Nah, untuk itu kita banyak bergaul dengan Tuhan Yesus untuk kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Nah, padahal
Tuhan Yesus tuh kenal kita. Tuhan Yesus kenal kita enggak? Ada contohnya saudara, waktu Sakius naik ke atas pohon, ya, Tuhan Yesus tanya dulu enggak? Namamu siapa? Petrus. Tuhan Yesus kenal langsung, Sakius turun, aku mau ke rumahmu. Kaget, kok tahu ya? Nah bacaan kita juga orang-orang Farisi itu di dalam hatinya bilang, ini menghujat Tuhan nih. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Tuhan Yesus tahu enggak? Tahu, langsung ngomong, kenapa kamu berpikir begitu? Kaget, ya kan? Kaget ya karena aku nggak ngomong kok Tuhan tahu. Ya, itulah Tuhan Yesus. Dia kenal saudara sampai ke isi hatimu. Makanya tolong kalau ke gereja hatinya harus bersih. Amin. Ya jangan kotor. Ya, tuh kalau lihat sini sebel deh. Kalau lihat ini oke deh, gitu kan. Tuhan tahu saudara. Makanya kita mau kalau ke gereja itu kita bersihkan hati kita dulu, ya. Bersih, kalau ada yang nggak bersih, dibersihin dulu. Ya. Kalau luarnya sih nggak masalah. Ya, kalau Popo nggak sempat mandi nggak masalah ke gereja, Po, ya kan. Tapi yang penting hatinya bersih, saudara. Ya, jadi waktu datang ke gereja kalau hatinya bersih, maka datang ke gereja itu nyaman kita satu dengan yang lain. Ya. Nah, untuk itu dasarnya kasih. Seorang pelayan Tuhan ini kadang-kadang saudara, karena dia perfeksionis, ya, dia orang yang sempurna, dia menghendaki kamu juga sempurna. Akhirnya kalau waktu aku melihat kamu gak sempurna, kesel aku. Begitu kesel, aku jadi gak sempurna. Karena apa? Iya karena gak ada kasih di dalam diri kita. Ayo kita belajar menerima satu dengan yang lain apa adanya. Ya, jangan apa-apa ada, apa adanya. Aku terima kamu apa adanya, ya kan? Jangan kalau kamu nggak ada, aku nggak terima, gitu. Enggak, saudara. Nah kasih itu adalah kasih Tuhan Yesus kepada kita ini ada syaratnya nggak? Kasih Tuhan Yesus sama kita ada syaratnya nggak? Nggak ada, nggak syaratnya ini orang kaya, ini syaratnya orang pinter, ini syaratnya orang ganteng. Ya kan, repot kalau begitu. Saudara. Nah Tuhan Yesus datang untuk semua orang. Ya, dia tahu semua orang ini butuh Tuhan Yesus. Semua orang butuh Tuhan Yesus enggak? Butuh. Tapi ada orang merasa aku enggak butuh Tuhan Yesus. Ya, padahal setiap hari yang kasih makan itu Tuhan Yesus. Tapi mereka merasa enggak butuh Tuhan Yesus. Ya, akibatnya apa saudara? Akibatnya mereka tidak bisa menyembah Tuhan Yesus. Tapi kalau kita tiap hari butuh Tuhan Yesus, maka tiap hari kita semakin mengasihi Tuhan Yesus. Ya, betul ya? Ya, kita butuh satu dengan yang lain di dalam kasihnya Tuhan Yesus. Nah, di dalam bacaan kita tadi ada satu ayat yang kita mau renungkan, saudara. Biar ini menjadi berkat bagi kita. Ya. Lukas 2 ayat yang ke-27, lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Tahu bedanya? Kalau manusia untuk hari Sabat, maka hari Sabat itu lebih penting daripada manusia. Ya. Tapi kalau hari Sabat untuk manusia, ya itu artinya manusia lebih penting daripada hari Sabat. Ya. Makanya hari Sabat itu boleh berbuat baik. Tiap hari juga boleh berbuat baik ya, apalagi hari Sabat harus berbuat baik. Nah, untuk itu saudara harus ada kasih di situ. Ya, supaya kita bisa
mengalami hari Sabat itu bukan menjadi beban bagi kita. Lo tahu nggak, sebenarnya hari Sabat itu hadiah loh buat kita. Ya, karena manusia ini sebenarnya senangnya tuh kerja. Ya, saudara tahu kalau sekarang ada jadwal kerjaan itu 24 jam sehari. Ya. Apa yang makanan cepat saji itu yang 24 jam. McDonald misalkan, KFC gitu kan. Bukan 24 jam sehari aja, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Berarti gak pernah tutup, ya kan? Nah, akibatnya apa? Ya akibatnya orang yang bekerja itu jenuh. Makanya Tuhan kasih hadiah kepada kita, 6 hari kamu boleh bekerja, hari yang ke-7 istirahat. 1 hari daripada 1 minggu itu kamu mesti istirahat. Boleh gak kira-kira hari Sabatnya berubah menjadi hari Rebo? Boleh enggak hari Sabatnya Rebo? Boleh enggak Bu Gembala? Boleh enggak Popo? Hari Sabatnya diganti Rebo. Boleh enggak Bu Arya? Ya, pertanyaannya boleh enggak? Kalau kita ntar ibadahnya ganti Rebo gitu. Nah itu benar. Kalau manusia untuk hari Sabat tidak boleh. Tapi kalau hari Sabat untuk manusia boleh. Tapi artinya win-win solution, semuanya harus menang. Artinya gini, kalau engkau punya waktu hari Minggu, jadikanlah hari Sabat itu hari Minggumu. Tapi kalau orang bekerja kan jadwalnya kadang-kadang liburnya ada Rebo gitu kan. Ya istirahatnya ada Rebo, cari Tuhannya ada Rebo. Gak apa-apa saudara, karena hari Sabat buat manusia. Bukan manusia buat hari Sabat. Nah untuk gereja yang Advent hari ke-7 gitu ya. Hari ke-7 itu hari Sabtu sebenarnya, Sabat tuh Sabtu sebenarnya. Karena hari pertamanya bukan Senin, hari pertamanya apa? Minggu. Ya Minggu itu hari pertama. Ya, hari kedua, ketiga, keempat, hari Sabtu itu hari yang ke-7. Ya. Memang di sana dibikin seragam supaya hari Sabtu itu sama-sama beribadah. Tapi kita punya alasan yang lebih dahsyat, ya, karena hari kebangkitan Tuhan Yesus itu hari kemenangan yang luar biasa. Ya, kemenangan orang Kristen itu hari Minggu loh. Ya, ketika Tuhan Yesus bangkit, dia menang atas dosa dan maut. Makanya gereja sepakat Sabatnya gereja itu dijatuhkan hari Minggu. Salah enggak? Enggak salah, karena apa? Tetap 6 hari kamu bekerja, 1 hari kamu istirahat dan mencari Tuhan. Ya. Tapi kalau orang Taurat itu untuk manusia itu untuk Taurat. Makanya nggak boleh tuh Sabatnya orang Israel diganti dengan hari lain, nggak boleh. Karena di sana nggak ada kebangkitan Tuhan Yesus kan. Tapi kita kan ada kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya sebenarnya tiap hari Minggu itu diadakan ibadah raya. Apa kata-kata raya apa artinya? Perayaan. Perayaan apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Kira-kira kebangkitan Tuhan Yesus perlu dirayakan enggak? Perlu. Ya, harus itu. Ya kan supaya kita bisa menikmati, memahami, menghormati kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus itu kemenangan yang luar biasa. Makanya saudara juga nggak boleh mencela kalau ada orang beribadah pada hari Sabtu, nggak apa-apa, ya kan? Tapi kita mengambil hari di mana Tuhan Yesus bangkit, ya, menang atas dosa dan maut, dan perayaan itu. Jadi kita sebenarnya merayakan Tuhan Yesus itu bukan Natal aja setahun sekali, enggak. Tiap minggu itu kita merayakan
Ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya saudara namanya perayaan, saudara kalau ke gereja jangan asal aja pakaiannya. Harusnya yang terbaik. Jangan ke gereja pakai sendal. Kalau nggak punya sepatu ya nggak apa-apa pakai sendal. Sepatunya satu lemari, ya kan? Pakai sendal aja Nggak gitu saudara. Kalau saudara punya celana yang bagus-bagus, ke gereja jangan cari celana yang sobek dengkulnya. Model katanya. Seorang pengkhotbah, ya namanya pengkhotbah, udahlah yang penting kan firmannya. Udah pakai kaos singlet aja. Saudara pernah lihat ada sopir truk pakai kaos singlet atau ada yang nggak pakai baju gitu kan? Ya. Menurut saudara gimana? Orang nyetir kok nggak pakai baju, ya kan? Sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi kan nggak lazim gitu kan? Saudara kalau punya yang terbaik buat Tuhan Yesus yang terbaik, tapi tetap tidak boleh meninggalkan kasih. Saudara pengen yang terbaik, beribadah kepada Tuhan Yesus, bagus. Tapi jangan sampai saudara melihat orang lain yang tidak sebaik saudara, lalu saudara kesel. Ngerti maksudnya? Ya. Kok dia nggak kayak aku sih? Nah, ini berarti saudara sudah kehilangan kasih yang semula. Ya. Nah kalau saudara pengen orang lain seperti saudara, ayo doakan. Supaya dia juga punya kerinduan seperti saudara. Tapi kalau belum berubah gimana? Ya udah terima aja apa adanya. Kan nanti yang menilai siapa? Bukan kita loh, Tuhan Yesus yang menilai. Tuhan Yesus menilai apanya dulu pertama? Hatinya. Ya lihat hatinya nih. Ya. Ini hatinya masih ada yang pahit ini. Ini hatinya masih begini. Ya. Nah, Tuhan mau kita bersihkan hati kita. Nah jadi hari Sabat itu untuk manusia. Bukan manusia untuk hari Sabat. Kalau berkat itu untuk manusia atau manusia untuk berkat? Berkat untuk manusia atau manusia untuk berkat? Bisa contohnya manusia untuk berkat? Enggak, contohnya. Karena kalau manusia, kalau berkat untuk manusia, ya kan? Nah, kita kan ya ada berkat puji Tuhan. Kalau pas lagi nggak ada puji Tuhan nggak? Tetap puji Tuhan. Tapi kalau berkat manusia buat berkat, makanya manusia kerja terus, ya cari uang terus, ya duit gitu kan? Ya time is money. Waktu adalah uang. Jadi kebaktian jangan lama-lama, Dip. Waktu adalah uang. Tanpa sadar juga orang banyak mata duitan loh. Contoh, kalau ada gereja bersaing, sebenarnya ujung-ujungnya apa sih? Uang. Ya. Makanya gereja kita, saudara diingat-ingat, kalau suatu kali saudara gereja ini diberkati luar biasa, ingat gereja lain juga. Amin. Jangan buat aku, nggak ada habis-habisnya. Kalau gereja buat dirinya sendiri, nanti dengar nih, nanti para pejabatnya atau pendetanya, karena kebanyakan uang, dia koleksi mobil. Ya, benar. Ya, kalau ya memang haknya dia, sudah haknya dia kan udah ada perjanjian kan. Kalau penghasilan segini dapatnya berapa persen. Jadi makin besar gerejanya, persenan uangnya jadi makin gede. Nah udah kalau kelebihan uang, ini bisa jadi mamon, bisa menjadi berhala. Ya, makanya saudara doain Ibu Gembala, Pak Gembala, untuk tidak berpikirnya mamon. Apa Bu? Iya, yang kita butuhkan aja. Ya, saudara kalau misalkan tiba-tiba rumahnya Ibu Gembala
5 tingkat. Puji Tuhan. Orang 1 lantai aja bersihnya udah setengah mati. 5 lantai. Enggak lah, makanya doa Bapa kami, berikanlah kami hari ini makanan berkat yang secukupnya. Ya. Jadi kita hidup di dunia ini bukan tujuan loh. Ingat, bukan tujuan. Kalau tujuan maka dia akan cari dunia. Maka ada satu lagu dulu, ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kenapa? Ya, karena tujuannya hidup itu untuk mencari dunia. Tapi kita hidup gak mencari dunia, tapi Tuhan kasih kita nanti hidup 1000 tahun. Ya kerajaan 1000 tahun, kita gak usah minta, tapi kita persiapkan diri kita saja. Layak nggak kita nanti tinggal di dalam kerajaan 1000 tahun? Kalau nggak layak saudara, maka hidup kita itu boro-boro 1000 tahun. Tolong zaman sekarang nggak? Saya udah berapa kali diminta. Udah diminta sama beberapa oma. Pak Pendeta tolong doain saya dong. Saya mau pulang ke rumah Bapak. Baru 70, 80, 90 tahun, udah gak betah, bagaimana kalau 1000 tahun? Maka Ibu Alfredo bilang, Pak jangan, saya jangan lebih dari 100 tahun. Ya kan? Tapi setelah ya hidup kita ini yang sekarang ini, kalau kita bisa persiapkan dengan baik, Tuhan akan percayakan kepada kita ya hidup di dalam kerajaan 1000 tahun. Kira-kira 1000 tahunnya Tuhan Yesus sama 100 tahun yang sekarang ini beda apa sama? Beda banget. Di sini isinya kesusahan dulu. Begitu ketemu sama Popo ceritanya kesusahan. Ketemu sama Nining ceritanya kesusahan. Ini yang hidup sekarang ini begini. Tapi kehidupan 1000 tahun nanti bersama Tuhan Yesus itu beda. Karena enggak ada iblis lagi di kerajaan 1000 tahun itu. Iblis itu menurut firman Tuhan diikat. Tidak boleh keluar dari ikatan itu. Jadi enggak ada yang ganggu. Enggak ada yang ngojok-ngojokin saudara buat gosip. Ya. Semua pengen memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Makanya saudara sekarang belajar memuji dan menyembah tanpa beban. Ya, dengan kerinduan kepada Tuhan Yesus. Sehingga apa? Hidup kerajaan Tuhan Yesus itu bisa datang di saat ini. Datanglah kerajaanmu di bumi di sekarang ini seperti di sorga. Jadi sebenarnya hidup kita sekarang ini bisa kita nikmati seperti di dalam sorga. Ketika hati kita tulus, ya. Ketika kita tambah hari tambah cinta Tuhan Yesus, tambah menghormati Roh Kudus, hidup dengan dengaran, hidup taat sama firman Tuhan Yesus. Wah keren loh saudara. Kita bisa ngalamin kerajaan Tuhan Yesus itu di dalam hidup kita sekarang. Bukan berarti gak ada masalah. Masalah itu ya tetap ada di bawah kaki kita. Enggak di kepala kita. Tahu saudara, makanya waktu ada permusuhan antara iblis dengan anak manusia. Ya, anak manusia akan meremukkan kepala iblis, iblis akan meremukkan tumitnya. Jadi kalau persoalan itu ada di kepala kita, itu berarti ada iblis di situ. Saudara, permasalahan harus tetap ada di bawah kaki kita. Kita injak-injak. Ya. Coba sekarang permasalahan saudara di sini atau di sini. Sini no, bilang sini bener no. Dia jujur. Iya, biar gak diundang dia naik tuh. Darah tinggi. Iya, harusnya gak begitu saudara. Ya, harusnya tetap ada di bawah kaki kita. Sebab janji Tuhan Yesus, engkau lebih daripada pemenang.
Namanya pemenang, saudara, ya kalau pemenang tuh ada, waktu dapat medali kan ada naik ke panggung itu tuh, podium, ya kan? Jadi saudara dan saya harus seperti itu. Ada di podiumnya Tuhan Yesus, memuliakan Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Ya, kenapa? Karena Tuhan sudah menang atas dosa dan maut. Ya, kita kalau ada persoalan di sini, ya, terutama bendahara, kalau ada persoalan di sini, ya, asam lambungnya naik terus nggak dia tuh? Ya, nggak bisa gitu. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, namanya ikut. Ini belajar lagu itu dong, bagus banget tuh. Ya, kalau namanya ikut Tuhan Yesus sebenarnya yang bertanggung jawab, yang ikut atau yang diikutin. Iya, yang bertanggung jawab tuh Tuhan Yesus. Udahlah ikut aja, ikut. Kalau enggak, saudara enggak akan tahan. Ya, ikut sebenarnya paling enak lah. Saya gambarin gini lah. Saudara, kalau seorang punya, lah, Bu Kris ini kan punya cucu masih kecil ya. Dia pernah pusing enggak di rumah enggak ada beras? Taunya kalau enggak ada gue nangis nih. Gue lapar nangis nih. Iya kan? Saudara jangan gantikan peranannya Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara nggak punya apa-apa, teriak aja lah, Tuhan, nggak ada makanan nih, masa nggak ada Tuhan? Tuhan, aku maunya nih ikan goreng nih sekarang. Boleh nggak doa kayak gitu? Boleh, boleh. Masalah ntar saudara imannya sampai dapat apa belum dapat ya itu iman kita belajar. Tapi banyak pengalaman, saudara. Saya pernah cerita kan ada teman saya di Harapan Indah, di rumah nggak ada apa-apa, tapi ibunya itu punya iman yang luar biasa. Pulang sekolah anaknya bilang begini, Mama, aku mau ayam goreng Mama. Nggak ada apa-apa di rumah loh. Dia bilang apa? Oke nak, kita berdoa aja ya, si Tuhan kasih. Ini bukan cerita bohong lah, bener. Kalau mereka berdoa, nyanyi, terima kasih Tuhan buat ayam goreng, gitu kan. Bener ini. Ada yang ketok pintu. Dibuka nggak ada orang, tapi di depan ada bungkusan ayam goreng. Ini benar terjadi loh saudara. Tapi saudara jangan coba-coba gitu kan. Kata Pak Gembala begitu, coba yuk di rumah yuk. Ya, iman kita ini saudara harus seperti itu. Ya. Nah untuk itu berarti Allah kita hidup enggak? Hidup selamanya. Tuhan Yesus hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Benar loh saudara. Ya silakan. Pakai mic. Mana mic? Taruh dulu Bu, biar seru. Jadi anaknya itu kepingin banget ayam katanya. Minta ayam, mau makan ayam kayak bapak begitu. Terus berdoa saja sama Tuhan Yesus. Nah, lama itu, enggak 1 jam kali itu, ada tukang yang datang itu, yang bawa ayam. Terus katanya, benar ayam yang mereka minta. Tapi mereka enggak mau makan. Siapa tahu ayam kesasar kan. Iya, jadi dia tunggu sampai sore tidak ada baru dia makan. Jadi itu juga sih. Iya, dan itu juga saya alami itu karena anaknya lagi lulus yang di ITS. Jadi dia hanya menangis sama Tuhan Yesus dan saya tidak mau sebut. Pas dia itu kan masuknya itu uang ini kan kedua. Jadi bukan yang mulus masuk tapi ada uang muka. Uang muka itu 52,5 juta. Wah. Tidak ada uang. Tapi aku enggak mau bilang ya. Nah, terus dia dapat saat itu. Dia ke Surabaya, dia punya iman, Tuhan yang membuka jalan dia akan mengongkosi. Iya, di Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang mintalah maka kepadamu akan diberi.
Itu betul apa enggak? Berapa persen betulnya? Kan Tuhan udah ngomong ya, bukan terserah Tuhan lagi. Tuhan udah ngomong, mintalah maka kepadamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jangan begini, walaupun gunung tidak beranjak, tapi itu kan firman Tuhan, itu udah gak percaya. Karena firmannya beranjak gak? Beranjak. Jadi kita jangan bilang, walaupun gunung itu tak beranjak, firmannya beranjak. Gak boleh dibatalin firmannya, boleh gak dibatalin? Gak boleh. Tapi dia udah bilang, walaupun gunung gak beranjak, tapi percaya, tapi kan firmannya gunung beranjak gitu kan, berpindah. Nah, ini jangan, saudara jangan nyanyi nyerempet-nyerempet kayak gitu, seolah-olah Tuhan gak sanggup. Ya, jadi begini ceritanya, kalau saudara minta dengan tekun pasti dapat gak? Sekali lagi, kalau saudara minta dengan tekun pasti dapat gak? Aminnya gak mantap sih. Kalau saudara minta dengan tekun, dapat nggak? Dapat. Dapatnya sesuai keinginanmu atau keperluanmu. Tapi kan dapat ceritanya kan. Ya kan? Terus waktunya sesuai waktumu atau waktunya Tuhan. Kalau firmannya mintalah makan diberikan kepadamu 100% enggak? Persen. Iya. Ada waktunya Tuhan, ada yang terbaik dari Tuhan. Iya kan? Nah ini penting, jadi jangan firmannya disalahkan. Itu kan buat orang yang beriman, kayaknya cocoknya buat Ibu Alfrida ada kalau itu deh. Enggak, buat kita semua. Ya kan? Firmannya mintalah maka kepadamu akan diberi. Ya udah minta. Ya, tentunya nanti firmannya akan terjadi. Saudara, saya berapa kali minta sama Tuhan, dapatnya nggak hari itu. Dapatnya nggak hari itu. Ini contoh yang konkret lah. Saya pernah mau mampir restoran, uang ada nih. Saya naik motor bilang, Tuhan aku pengen mie goreng Tuhan. Mampir ya, tinggal mampir nih kan. Tapi Tuhan bilang, nantilah. Ya udah saya tahan. Saudara, besok ada yang nganterin mie goreng. Bukan soal harga mie gorengnya, bukan saudara. Menyatakan bahwa ini aku care sama kamu. Ya, Tuhan tuh peduli sama kita. Cuman Tuhan mau kita menjaga waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau sakit, ya, kalau sakit janjinya sembuh nggak? Sembuh. Walaupun prosesnya begitu kan, makin kurang percaya, prosesnya makin panjang. Tapi kalau percaya, prosesnya cepat. Ya. Nah itu sebabnya saudara, kita jadilah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman sama Tuhan Yesus. Ya. Kalau saudara minta sungguh-sungguh, jangan setengah hati. Ya. Dan kalau minta, harus juga boleh menjadi berkat buat orang lain. Ya, jangan minta, jadilah saudara laut mati. Laut mati itu terima terus. Ya, enggak pernah keluar. Akibatnya garamnya tuh asin sekali. Saudara kalau berenang di laut mati tuh enggak usah berenang, ngambang pokoknya. Asin sekali. Iya. Itu katanya sih 10 kali air laut asinnya. Makanya orang nyebur situ nggak tenggelam. Kenapa? Karena garamnya terlalu banyak. Ya, jadi saudara, hidup kita ini kata firman Tuhan, kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri. Jangan dibalik, kasihlah dirimu sendiri
seperti dirimu sendiri. Nah, lama jadi penyakit. Ya, jadi saudara harus mengalir. Di gereja juga harus mengalir, harus ada tabur tuai, tabur tuai, tabur tuai. Ya, dengan begitu hidup kita ini menjadi fresh, menjadi bahagia. Kalau kita bisa menikmati hidup ini, maka hidup ini jadi bahagia. Ya, nah, jadi sebabnya saudara, mari kita percaya pada firman Tuhan. Semua firman itu disediakan bagi kita manusia. Ya, karena Tuhan sangat sayang sama kita semua. Yuk kita lebih cari lagi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita melihat karya Tuhan Yesus yang ajaib bagi kita. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami belajar bahwa hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Dan semua didasarkan pada kasih-Nya Tuhan Yesus kepada kami. Sebabnya biar di gereja ini ada kasih Tuhan Yesus, dan kami boleh saling mengasihi dengan kasih-Nya dari Tuhan Yesus. Karena kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Boleh mau bersaksi sebentar? Mau bersaksi? Ya, saya mau menyaksikan sepupunya Pak Gembala ya, yang kemarin didoakan kan di ICU, tapi akhirnya Tuhan panggil, itu semua rencana Tuhan yang terbaik. Yang mau saksikan, sepupunya Pak Gembala ini umurnya udah 64 tahun, tapi catat, jadi duduk di desa Mirit, karena udah saya catat, jadi kayak masih kayak anak kecil gitu, badannya pendek, jadi catat lah. Tapi yang selama hidupnya, itu dia tuh senang ke gereja, senang memuji Tuhan. Iya, terus dia suka cita Bu, nggak ada masalah gitu. Anaknya begitu, ada fotonya ya, Bu Haryati udah tak kirim itu Bu. Jadi saya mau saksikan, menyaksikan. Jadi yang jadi berkat buat kita semua ya, dia itu suka memuji Tuhan walaupun cacat, walaupun ya secara fisik kayaknya nggak mungkin gitu ya. Ya itu yang kami mau saksikan, biar kita seperti sepupu Bapak Gembala, suka memuji Tuhan, selalu tersenyum, ya, selalu memuji. Ingin ke gereja, kalau ada ke gereja pasti ada dia. Kalau ada ibadah ada dia. Itu, aku percaya. Dan meninggalnya itu pas hari Selasa, jadi angkanya Tuhan ya, yang ketiga. Meninggalnya bagus dan waktu itu juga udaranya agak adem sedikit, puji Tuhan. Dan kemarin kita makamkan di Joglo, kami semua. Saya sama Dipo, sama Arum ke sana. Sampai Arum bolos ya, izin ya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, pada akhirnya hidup kita harus jadi berkat ya saudara. Saudara dan saya wajib harus hidup sampai garis finish. Percaya sama Tuhan Yesus, itu penting ya. Kalau tengah-tengah jalan nggak percaya sama Tuhan Yesus, itu malah petaka. Ya, jadi pegang terus ikut Tuhan Yesus. Lanjut. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Saudara kalau persembahan sukacita enggak? Sukacita ya. Ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan kerelaan hatinya, karena dengan sedih hati, paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, amin. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Kita pengen kecukupan ya.
dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, Tuhan memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita berdoa, baca sama-sama. Bapa di sorga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan. Mari kita bawa dengan hati bersyukur kepada Tuhan Yesus, dengan hati bersuka cita. Sebab betapa baiknya Engkau Tuhan dan kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Bapa di sorga, Tuhan Yesus Allah Kudus yang kami agungkan, kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu, kami sudah mempersembahkan persembahan kami yang semua berasal dari Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kalau saat ini kami juga mau berdoa syafaat Tuhan Yesus. Kuduskan hati kami, pikiran kami, sucikan. Layakkan kami untuk berdoa syafaat ya Tuhan Yesus. Biar agar doa-doa kami tidak terhalang karena kekurangan kami, kelemahan kami, bahkan dosa kami.
Dan kami sungguh percaya pasti Tuhan mendengarkan. Bahkan dengan waktu-Mu Tuhan mengabulkan doa-doa kami. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu Bapa, adil dan benarlah jalan-jalan-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat dunia. Tuhan Yesus, Engkau bangkit mengalahkan dosa dan maut. Kami sangat rindu memuji dan memuliakan Bapa. Kami sangat kagum kepada Tuhan Yesus. Kami sangat menghormati Roh Kudus. Amin. Kami berdoa, kiranya gereja-Mu GBI Hati Kudus terus diubah menjadi gereja yang selalu melakukan firman Tuhan Yesus. Kami sangat rindu selalu hidup dalam firman Tuhan Yesus. Kiranya kami tinggal dalam kasih Tuhan Yesus, menjadi pelayan dan saksi Kristus di lingkungan kami. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus sedang mengubah bangsa Indonesia untuk hidup berkeadilan dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya rancangan Tuhan Yesus pasti terjadi di Indonesia. Amin. Kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia kiranya dapat berjalan dengan jujur dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir penyakit sinusitis, kami tolak penyakit TBC, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Terima kasih Bapa. Mohon izin menaikkan doa untuk GBI Hati Kudus. Kiranya Bapa yang menguduskan dan melayakan kami. Kami juga percaya Tuhan juga menaungi kami sehingga kami semua aman di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kami juga mohon kiranya jemaat GBI Hati Kudus diberikan kerendahan hati, hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kami rindu ya Bapa, hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Menjadi kerinduan bagi kami juga ya Bapa. Kami rindu biar Tuhan Yesus selalu dipermuliakan melalui hidup kami. Mengucap syukur buat kesehatan, kesembuhan seluruh jemaat GBI Hati Kudus. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus sayang kepada kami. Tuhan Yesus peduli kepada kami. Tuhan Yesus juga yang memperhatikan seluruh kehidupan kami. Bahkan kami percaya kami dipelihara tubuh, roh, jiwa kami. Sehingga kami ya Bapa, kami sungguh percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua sehat. Karena Tuhan Yesus yang sudah memelihara tubuh roh jiwa kami sempurna. Tetapi kalau saat ini ada yang sakit, ada yang mengalami kelemahan di dalam tubuhnya, kami mau sehati sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami semua disembuhkan. Amin. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus baik memelihara kami secara sempurna di dalam kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Tuhan Yesus juga yang memelihara gereja-Mu hingga kami tidak pernah kekurangan. Terima kasih Bapa, kami melihat karya-Mu yang luar biasa. Pada saat kami membutuhkan, gereja-Mu membutuhkan, Tuhan Yesus membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat. Sehingga kami semua hidup di dalam kemurahan demi kemurahan Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus sungguh baik. Kami juga bersyukur buat firman yang sudah ditabur oleh Bapak Gembala. Kami percaya Bapak yang memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala dan keluarganya. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menaungi mereka. Tuhan Yesus juga yang memelihara mereka secara sempurna. Sehingga ya Bapa, pada saat mereka melayani, mereka boleh melihat tangan Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati mereka. Sehingga Tuhan Yesus hadir dan juga buah dalam pelayanan mereka boleh memuliakan Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk jemaat GBHT Kudus, biar kami semua boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, yang selalu mempunyai kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kami juga rindu ya Bapa, seperti Tuhan Yesus yang setia, yang juga selalu mengasihi kami. Kami juga rindu menjadi jemaat yang setia di dalam beribadah, yang setia di dalam kami membangun keintiman dengan Tuhan Yesus. Dan kami rindu ya Bapa, hidup kami juga selalu memuliakan Tuhan Yesus. Berikan kami juga hati yang teguh, iman yang teguh, dan juga kami rindu ya Bapa menjadi orang-orang yang militan, yang juga boleh berkenan di hati Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari berdiri, bersama-sama kita naikkan Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga Maha Tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesus yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesilahan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tepat itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami, malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami dengan tangan mereka supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung kami langkahi, kami menjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami. Sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus belajar kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Bapa
Terima kasih Bapa buat setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biar kami juga menjadi berkat baik bagi gerejamu maupun bagi sesama kami. Anugerah damai sejahtera sukacita Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan Roh Kudus menyertai kita semua. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin. Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih. Roh Ibadah menara doa puasa hari ini berkenan di hadapan Bapa memuliakan Tuhan Yesus dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Menara doa puasa GB Hati Kudus, kami berdoa puasa sehati untuk menggenapi firman Tuhan. Yes.